Oke, halo Dania, kita masuk di segmen berpadanan. Di sini gua mau ngomong aja tentang berita terbaru yang lagi hot di sini. Jadi pada gua bikin video ini tuh sebenarnya udah berjalan berapa hari setelah terjadi pemanasan atau terjadi panas-panas atau awal Perang Dunia Ketiga bisa dibilang enggak juga, tapi lagi memanas-manasnya di Timur Tengah terutama di Iran. Nah, itulah alasan kenapa gue bikin video ini. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja, nggak ada editan sama sekali. Jadi lu cuman kalau sanggup lu bakal ngomong, dengerin lu ngobrol-ngobrol aja. Kalau nggak sanggup juga nggak apa-apa sih, ya udahlah. Jadi kita mulai dari kenapa di Iran sana atau di Timur Tengah sana terjadi konflik yang memanas. Jadi gua akan mulai dari latar belakangnya. Jadi latar belakang konfliknya itu gua awali dari hubungan Iran dan Amerika sebelum tahun 1979, di mana sebelum tahun 1979 Iran sebenarnya merupakan sekutunya Amerika Serikat di Timur Tengah. Tapi itu terjadi itu bukan pada pemerintahan yang sekarang, tapi pada masa pemerintahan Shah Muhammad Reza Pahlavi, di mana Iran itu memiliki hubungan militer dan ekonomi yang sangat erat dengan Amerika. Nah, situasi berubah drastis setelah si Shah Muhammad Reza Pahlavi ini itu lengser dan diganti atau dibulingkan oleh Iranian Revolution atau revolusi Iran, di mana di situ revolusi ini itu menggulingkan si Shah Muhammad Reza Pahlavi tadi atau rajanya Iran dengan sistem monarkinya, dengan sistem kesyahannya, yang digantikan dengan sistem Republik Islam yang dipimpin oleh seorang ulama Syiah. Kita tahu semua siapa itu Ayatollah Ali Khomeini yang menjadi supreme leadernya setelah revolusi itu. Oke, itu aja singkatnya untuk latar belakang historisnya. Di mana sejak saat itu Iran mengadopsi ideologi anti barat, hubungan diplomatiknya dengan Amerika juga terputus, dan Iran dengan tegas menolak keberadaan Israel sebagai lembaga negara. Di mana salah satu peristiwa yang perburuk hubungannya adalah terjadi Iran Hostage Crisis. Iran Hostage Crisis itulah. Nah, di mana dalam ini terjadi sebuah krisis mahasiswa revolusioner Iran yang menyandra diplomat Amerika itu selama 44 hari. Bayangin begitu, guys. Itu tadi untuk latar belakangnya. Di sini gue bahas mengenai permusuhan Iran dengan Israelnya terlebih dahulu. Jadi karena kita tahu kalau setelah digulingkan si Shah Muhammad Reza Pahlavi-nya, tentu saja yang naik kan ulama Syiah. Ya tahu kalau Islam itu punya tidak dekatan nih atau punya hubungan yang permusuhan lah bahasanya itu dengan Israel, sehingga si supreme leadernya Iran itu tidak punya hubungan diplomatik sejak revolusi yang terjadi kemarin itu, atau revolusi Iranian yang pertama ya, maksudnya yang digulingkannya si Shah itu. Nah, ideologi pemerintahan Iran ini menganggap Israel sebagai negara yang menduduki wilayah Palestina secara ilegal. Karena itu, Iran secara konsisten mendukung kelompok yang melawan Israel seperti Hezbollah di Lebanon, Hamas di Gaza, dan Palestinian Islamic Jihad. Dukungan yang dikasih Iran itu ada pelatihan militer, pengiriman senjata, maupun bantuan finansial yang dikasih oleh pemerintahan Iran. Yang tentu saja sebagai orang Israel itu pasti memandang Iran sebagai ancaman keamanan terbesar di kawasan Timur Tengah, tentu saja. Nah, berikutnya program berikutnya yang bisa menjadi penyebabnya ialah program nuklir Iran. Nah,
di mana salah satu sumber utama konflik adalah program nuklirnya Iran, di mana Iran menyatakan kalau program nuklirnya bertujuan untuk energi dan penelitian sipil. Namun Amerika dan Israel khawatir Iran mengembangkan sebuah senjata nuklir. Upaya internasional untuk membatasi program nuklir Iran menghasilkan perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action, di mana perjanjian inilah yang membatasi pengayaan uranium Iran dengan imbalan penyambutan sanksi ekonomi. Tapi kita tarik belakang, di tahun 2018 Amerika Serikat keluar dari perjanjian itu dan kembali ngejatuhin sanksi ekonomi berat terhadap Iran. Nah, ini kan sesuatu yang harus kita kaji lebih dalam lagi, kita harus searching lebih dalam lagi, dan juga coba pelajari geopolitik global sebenarnya apa yang terjadi gitu. Kenapa bisa begini begitu. Nah, bentuk konflik yang terjadi ini bukan kayak sebuah negara zaman Perang Dunia II, Perang Dunia I kemarin itu langsung nyatain perang, nggak gitu lagi. Jadi bentuknya sekarang shadow war. Nah, di mana shadow war ini tuh selama bertahun-tahun konflik di Iran itu nggak terjadi secara langsung. Jadi melalui shadow war atau perang bayangan, tetap perang juga, cuman cara bayangan. Jadi rata-rata bikin kayak operation, kayak kemarin itu ada Operation Rising Star kayak gitu. Operation Lion Star ya. Operation Rising Lion yang diluncurin Israel ke Iran, kurang lebih begitu kan. Nah, salah satunya di sini gue mau kasih tahu ada sabotase fasilitas nuklir, di mana Israel diduga melakukan beberapa sabotase terhadap fasilitas nuklir Iran di Natanz gitu, di Natanz ya. Juga Israel juga di sini melakukan pembunuhan terhadap ilmuwan nuklir Iran. Beberapa ilmuwan nuklirnya itu tewas dalam operasi rahasia ini. Contoh yang terkenal ialah Mohsen Farizadeh, yang dimana dia dianggap sebagai tokoh utama program nuklir dari Iran begitu. Terjadi juga di sini sabotase fasilitas nuklir, di mana Israel itu diduga melakukan beberapa sabotase terhadap fasilitas nuklir Iran juga. Itu masih dugaan. Nah, tentu saja tidak lupa juga mereka ngasih serangan cyber, di mana salah satu operasi cyber yang paling terkenal ini adalah virus komputer atau Stuxnet yang merusak sentrifuge atau centrifuge nuklir Iran. Begitu kurang lebih yang terjadi saat ini, yang menjadi alasan kenapa di Timur Tengah kembali memanas. Sorry musik. Nah, itu tadi apa saja yang menjadi kurang lebih awalnya. Nah, nanti di next gue mau bahas mengenai apa namanya, awal mula Amerika masuk gitu sampai ke konfliknya dan kesimpulannya. Jadi di sini berpembukanya ya, karena video ini berpadanan, jadi di segmen berpadanan ini gue hanya ngobrol-ngobrol santai aja karena ada kerjaan, mengingat liburan juga, dan beberapa usaha juga gak perlu gue sepertinya. Jadi udah kita bikin video aja, gue sempetin ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you on the next video and peace out, bye.